Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu? Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira. Kan sebenarnya sangat sosok Linda ya, maaf kalau boleh disebut namanya, itu sudah pernah ditemuin atau memang orangnya nggak tahu kemana? Linda itu ada, cuma nanti saatnya aja kita ketemu, dia nggak kenapa-napa, ada kok dia. Nah, gue jadi curiga gitu loh, bahwa pihak kepolisian ini memang sengaja menangkap salah satu seseorang yang memang tidak bersalah untuk meredam kasus ini guys, supaya para netizen atau masyarakat Indonesia itu biar puas. Guys, Hotman Paris mempertanyakan tentang orang tua dari almarhum Eki yang anaknya juga merupakan korban dari pembunuhan bersama Vina Cirebon. Kenapa tidak mau bergabung bersama kuasa hukum Vina dan Hotman Paris? Sedangkan tentunya beliau bisa memberikan informasi untuk menuntaskan kasus Vina Cirebon. Berikut informasinya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum kita? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini. Guys, di sini Bapak Hotman Paris meminta kepada orang tua dari almarhum Eki yang juga menjadi korban bersama Vina, kenapa tidak merespon saat Bapak Hotman Paris menghubungi beliau, dan juga seakan Bapak dari Eki ini tidak mau bekerja sama untuk membantu menuntaskan kasus tersebut. Saya kurang percaya karena tidak ada penggerebekan yang ditampilkan oleh pihak penegak hukum. Begitu. Masih tanda tanya, iya masih misteri karena juga belum berbicara. Ditangkapnya seperti apa, jangan-jangan nanti munculnya udah bonyok. Kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Ditangkapnya di mana, prosesnya seperti apa kan kita harus tahu gitu loh. Palingan dalam waktu dekat ini kita melihat dulu nih yang katanya Eki tertangkap itu buka suara. Lalu kita lihat nih keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu, Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu, itu juga harus diusut gitu. Iya, sebenarnya itu clue sih, clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Karena ini sesuatu yang memang terjadi dan bukan saya mengada-ada gitu. Kan kalau kita menganalisa itu kan dari berbagai sudut pandang, maka saya melihatnya dari situ dulu. Dari ada apa, lalu dia dapat jabatan, dapat penghargaan, itu kenapa? Kenapa dia diam saja 8 tahun ini dan baru bersuara sekarang dan menyuruh masyarakat Indonesia untuk bungkam? Ada apa gitu. Bahkan ada rumor, bukan rumor, baru-baru aja ada berita beberapa jam yang lalu itu katanya banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya kan tidak mungkin dari semua opini itu tercetuslah bahwasannya jabatannya harus dicopot. Ada apa?
jadi di sini bapaknya Eki seakan tidak mau membuka lagi kasus ini dan berdiam diri. Di sini juga Tengku Zanzabella memberikan tanggapan terhadap orang tua dari almarhum Eki, kenapa begitu acuh dengan kasus ini, padahal dia bisa memberikan informasi dan membantu agar terbukanya kasus ini. Dan juga beberapa bulan setelah kejadian, bapaknya Eki ini naik jabatan, guys. Jadi banyak netizen yang curiga. Sebenarnya sangat sosok Linda ya, maaf tadi sebut namanya, itu sudah pernah ditemuin atau memang orangnya nggak tahu kemana? Linda itu ada, cuma nanti saatnya aja kita ketemu dia nggak kenapa-napa, ada kok dia. Ya mungkin dia merasa, ya kan dengan kondisi Pasti viral, tertekan ya. viral ini kan asumsi netizen itu kalau besok dia ada terlibat, ya mudah-mudahan itu tidak benar. Tapi nanti suatu saat kita akan ada, nanti kita akan datang ketemu dengan Linda. Tapi dari pihak keluarga sendiri udah bertemu dengan Linda setelah kejadian ini? Itu ya masih suka ketemu ya, karena memang kalau jadi almarhumah itu sedikitnya benar-benar bahwa dia sudah tidak ada. Jadi kalau dia kangen sama keluarga, dia masuk lagi. Sampai terakhir mama pulang di 40 hari, itu semua nggak ada yang tahu mama mau pulang tuh, termasuk saya yang tahu. Tapi mama baru nyampe di rumah, itu almarhum masuk lagi. Saya ditelepon lagi sama abangnya, mama kamu datang ya? Loh kok tahu ya nih adik kamu mau ketemu, katanya kangen sama mama. Itu mama belum lepas sepatu, belum apa, baru nyampe percis di rumah. Saya kesana sama mama itu habis asar kalau nggak salah. Ya sama itu kayak gitu, dipeluk mama. Terus dia bilang sama maaf ya ma, belum bisa bahagiain mama gitu. Mama udah kerja jauh buat sekolah supaya pintar, supaya sukses gitu. Tapi kenyataannya sudah tidak ada. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Iya guys, jadi di saat Ashanty ini mengundang keluarga Vina, bahkan pengacaranya di podcastnya, di sini mereka menceritakan bagaimana kisah Vina pada waktu itu, baik sebelum meninggal, bahkan tentang kejadian meninggalnya Vina tersebut. Dan di sini juga pengacara dari Vina, Mbak Putri, berencana akan bertemu dengan Linda yang mungkin bisa menjadi saksi kunci untuk membuka lagi kasus tersebut supaya bisa menemukan siapa saja yang terlibat, termasuk ketiga DPO yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Kalau terawangan Bunda sih masih 50-50 ya. Secara logika saja, seorang narapidana, apalagi buronan kan itu nih, sudah ketangkep, seharusnya langsung dong, bener nggak sih ini orangnya? Jangan hanya berita, kemudian neneknya juga diwawancarai. Secara logika saja seperti itu. Kalau Bunda sih masih separuh-separuh lah percaya. Kalau Bunda bukan bisa asal berani menghadapi apapun. Tapi kalau Bunda melihat masih panjang perjalanan, harus ada keberanian ya. Memang kalau sebagai orang tua ya harus menyerahkanlah anaknya. Kalau tidak menyerahkan, kata tidak jujur, akan menghantui itu selamanya. Iya guys, jadi spiritual ini mengatakan bahwasanya 3 DPO atau tersangka yang masih belum ditemukan ini hanya kabur di daerah Pulau Jawa, seperti mungkin di Jakarta, terus Bogor, Bekasi, dan masih di sekitaran situ. Dan rasa menghantui tentunya selalu ada, makanya spiritual ini mengatakan agar ketiga DPO yang sedang dicari untuk menyerahkan diri saja, seperti itu. Dan kita doakan juga semoga memang segera mungkin pelaku dari pembunuhan Vina tersebut segera ditangkap, dan juga kasus ini segera dituntaskan, seperti itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang. Aduh guys, dari video ini bukannya netizen itu curiga lagi salah tangkap. Ya memang ini salah tangkap guys. Berdasarkan ciri-ciri yang dirilis oleh pihak kepolisian, itu memang beda banget guys sama yang ditangkap ini. Nah, gue jadi curiga gitu loh, bahwa pihak kepolisian ini memang sengaja menangkap salah satu seseorang yang memang tidak bersalah untuk
meredam kasus ini guys, supaya para netizen atau masyarakat Indonesia itu biar puas gitu loh hatinya dan beranggapan bahwa pihak kepolisian ini bekerja dengan baik gitu loh. Nah jadi pemikiran aku seperti itu. Padahal kita flashback lagi guys selama 8 tahun yang berlalu gitu loh. Nah pihak kepolisian itu ngapain kerjanya? Kenapa setelah kasus ini viral baru bisa ketangkep gitu? Ya guys, jadi kakak ini mengatakan bahwasanya pelaku yang ditangkap di Bandung tersebut hanyalah korban salah tangkap. Kakak ini beranggapan hal tersebut terjadi agar meredam kasus ini dan netizen tidak bertanya lagi tentang kasus Vina Cirebon dan Eki tersebut. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Vina Cirebon tersebut? Berikan komentar dan tanggapannya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.